Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Petani Fajar. Sebelum nonton video ini, ayo yang belum subscribe monggo di subscribe dulu. Oke teman-teman, jadi hari ini saya melakukan kegiatan masang ajir ya atau panceng, sekaligus buang gulma atau penyiangan. Nah ini sebenarnya masang ajir saat usia cabai seperti ini nggak baik ya teman-teman, karena ini cabai udah umur segini, akarnya udah sampai mana-mana ya teman-teman. Tapi ya apalah boleh buat teman-teman, dari kemarin belum sempat, daripada tidak sama sekali kan mending terlambat ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi hari ini saya akan sedikit cerita ya mengenai usia cabai yang seperti ini ya. Jadi teman-teman, ini usia sudah mulai masa-masa peralihan ya teman-teman, atau disebut juga itu kalau tanaman padi masa primordia atau peralihan dari masa vegetatif menuju masa generatif teman-teman. Nah jadi kenapa saya ingin membahas masa ini, karena perlu teman-teman ketahui, saat masa-masa peralihan seperti ini tanaman akan males teman-teman. Kenapa saya bilang males? Kalau diibaratkan orang itu orang hamil teman-teman, jadi mudah lelah, dia malas ngapa-ngapain, mudah sakit. Jadi dengan kata lain masa ini adalah masa rentan teman-teman ya. Ya selain itu teman-teman, di masa ini dia merubah makanan atau nutrisi yang seharusnya dia gunakan untuk memperkuat daya tahan di tanaman cabai ini. Nah ini dia gunakan untuk menambah atau membentuk bunga-bunga baru seperti ini teman-teman. Nah jadi itulah kenapa tanaman kalau di usia ini itu rentan sekali teman-teman. Artinya lebih mudah terserang penyakit. Contohnya penyakit layu fusarium atau layu bakteri teman-teman. Ini nggak sekali dua kali ya teman-teman, sudah sering saya menemukan tanaman cabai yang seumuran ini lebih mudah terserang teman-teman. Apalagi kalau dari awal pertumbuhannya sudah bagus ya teman-teman, sudah rimbun dari awal, cepat pertumbuhannya, yang punya seneng itu biasanya. Tapi pas masuk masa-masa ini, udah itu mulai pening dia. Loh kok satu persatu tanaman saya layu katanya. Jadi ini yang saya katakan tadi teman-teman, yang harusnya nutrisi itu dia gunakan untuk memperkuat daya tahan atau mempertebal dinding sel di daun, di akar, di batang atau dimanapun. Nah ini tanaman menggunakannya untuk membentuk bunga teman-teman. Nah makanya saya sering bilang itu kalau dari awal jangan senang dulu, tanamannya bagus, tanamannya rimbun, nanti kalau dibalikan keadaannya pada layu, nah baru pusing kan. Jadi gimana sih cara mengatasi ini teman-teman? Saya sudah sering katakan, dari awal itu diperkuatlah daya tahan tanamannya itu sendiri. Misalnya dengan kita sering melakukan pemberian nutrisi berupa magnesium, sulfur, atau kalsium teman-teman. Nah jadi kenapa kok saya bilang begitu? Karena ketiga unsur itu bukan hanya dia membantu untuk menyuburkan teman-teman, melainkan dia juga membantu memperkuat daya tahan tubuh teman-teman. Apalagi sulfur, perlu digarisbawahi teman-teman. Masalahnya kalau kita saat umur-umur tanaman cabai seperti ini kita masukkan sulfur apalagi terlalu banyak, yakinlah teman-teman bunganya akan rontok. Itu teman-teman. Makanya sejak dari awal mumpung belum memasuki masa ini kita perkuat dengan sulfur. Kenapa sulfur? Karena sulfur itu termasuk salah satu unsur yang tidak disenangi oleh jamur teman-teman, atau patogen penyebab penyakit tanaman teman-teman. Tapi kalau kita masukkan sulfur di usia seperti ini, itu sudah terlambat sebenarnya teman-teman, bisa gogrok nanti bunganya. Nah balik lagi ke primordia tadi ya teman-teman.
Ini teman-teman bisa percaya atau tidak percaya, tapi kalau saya pribadi seperti itu teman-teman. Saya perhatikan banyak sekali tanaman yang mulai menampakkan gejala layu atau penyakit apapun itu pada saat usia primordia seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya, sebenarnya kapan sih, umur berapa sih primordia ini terjadi? Nah itu saya tidak bisa mengukurnya secara pasti ya teman-teman, karena kan di dataran rendah atau di dataran tinggi itu umur-umur tanaman itu berbeda ya teman-teman. Jadi intinya kalau saya ini menandainya dari perkembangan bunga teman-teman. Jadi pas dia membentuk kuncup bunga pertama, nah itu saya udah bilang kalau itu masa primordia teman-teman. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan dari penjelasan saya tadi teman-teman semua paham ya. Jadi kesimpulannya, kita tidak hanya merimbunkan tanaman dari awal saja ya teman-teman, tapi juga harus menyehatkannya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Saatnya saya bilang see you next time. Bye bye.